Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa dan bertemu kembali di pembelajaran online hari ini. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita sudah masuk ke tema 3, subtema 2. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Buku yang kita gunakan untuk pekan ini adalah buku 6C ya. Masih di buku 6C. Di awal, Ibu memutar kembali pelajaran bahasa Indonesia, yaitu pada saat tema kedua, subtema 2. Itu putaran ulang tema 2, subtema 2 bahasa Indonesia. Kenapa Ibu memutar ulang? Karena materi yang disampaikan di tema 2, subtema 2 dengan materi yang akan Ibu sampaikan hari ini, tema 3, subtema 2 itu sama. Apa sama materinya? Yaitu tentang kalimat efektif. Kalian putar kembali, kalian simak kembali, kalian bisa tonton kembali. Jangan ditonton saja, tapi dipahami ya. Baik, kita akan pelajari kembali kalimat efektif. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, kalimat efektif adalah kalimat yang bisa mewakili gagasan penulis sehingga maksud dari penulis dapat tersampaikan dengan baik. Kalimat efektif itu memiliki ciri apa? Padat, singkat, dan jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Apa artinya padat, jelas, singkat, dan lengkap? Jelas itu artinya mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Ya, jika kita sedang membaca bacaan teks ya, itu jelas. Karena apa? Karena kalimatnya efektif, mudah dipahami oleh kita sebagai pembaca. Singkat artinya hemat dalam penggunaan kata, tepat artinya sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Tentunya kaidah bahasa Indonesia ya, sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Kalimat tidak efektif. Nah, ini setelah kita mempelajari kalimat efektif, kebalikan dari kalimat efektif adalah kalimat tidak efektif. Apa artinya? Kalimat yang menimbulkan keracuan serta ketidakjelasan makna dan maksud bagi pendengar atau pembacanya. Jadi, jika kita membaca suatu teks, satu kalimat, itu ada keracuan, ada ketidakjelasan, itu kalimatnya tidak efektif ya. Baik, Ibu akan memberikan contoh. Perhatikan contoh beberapa kalimat tidak efektif dan kalimat efektif berikut ini. Bisa kalian simak? Lihat, perhatikan. Nomor 1, ini adalah contoh kalimat tidak efektif ya. Contoh kalimat tidak efektif di sini. Ini kalimat tidak efektif. Ini adalah kalimat efektif. Apa contohnya? Kalimat efektif, anak-anak itu sedang pukul-memukul. Ini tidak efektif karena apa? Karena ada pengulangan kata pukul-memukul. Harusnya efektifnya anak-anak itu saling pukul. Cukup sampai situ saja. Tidak usah ditambahkan dengan memukul. Nomor 2, contoh nomor 2, sungguh benar-benar beruntung nasib orang itu. Kalimat ini tidak efektif. Yang efektifnya adalah sungguh beruntung nasib orang itu. Apa yang dikurangi? Benar-benar ya. Kalimat yang dikuranginya adalah kata benar-benarnya ini ya. Terus yang ketiga, harusnya sungguh beruntung nasib orang itu. Contoh ketiga, para hadirin dipersilakan berdiri. Ini tidak efektif. Yang efektifnya adalah hadirin dipersilakan untuk berdiri. Dipersilakan berdiri. Yang nomor 4, bagi semua siswa diwajibkan untuk memakai seragam. Bagi. Kalimatnya ada kata bagi. Ini tidak efektif. Yang kalimat efektifnya, semua siswa diwajibkan memakai seragam. Contoh kelima, cerita itu begitu menarik. Cerita itu mengharukan. Ini tidak efektif. Efektifnya adalah cerita itu begitu menarik dan mengharukan. Masih banyak contoh-contoh lain yang bisa kalian cari ya. Selanjutnya, kalian buka halaman 70-nya. Di bawahnya ya. Halaman 70-nya ada ayo berlatih.
Ubahlah kalimat efektif berikut menjadi kalimat efektif. 1, 2, 3, dan 4, 5. Ini kalimatnya semua tidak efektif. Bisa kalian rubah menjadi kalimat efektif. Yang punya buku bisa tulis di buku paketnya. Yang belum memiliki bisa salin di buku tulisnya. Jangan lupa japri ke wali kelas dikirimnya. Jangan tidak dikerjakan ya sayang ya, dikerjakan dengan baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.